Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina faslana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dengan izinnya kita masih diberi banyak kenikmatan menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, berupa salat subuh berjamaah, zikir, tilawatul Quran, ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa kita syukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Karena sungguhnya dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Lain sakartum la zidakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, ketahuilah sungguhnya azab Allah yang sangat pedih. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah teladan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Pagi ini kita masih mencoba menyampaikan kembali kultum, tema yang saya angkat satu hal yang sangat sederhana seolah-olah ya. Kadang-kadang kita melupakannya ya. Bahwa kerja adalah ibadah. Kerja adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesungguhnya setiap pekerjaan kita tidak lepas dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pemahaman ini perlu kita pahamkan dalam diri kita sehingga 24 jam sehari dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya sekalipun adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mengetahui pemahaman ibadah dengan benar. Saya coba share screen ya. Ya, sekali temanya adalah kerja adalah ibadah. Sehingga dengan pemahaman yang benar inilah maka kita tidak akan merasa terbebani ya. Karena kalau ibadah maka sungguhnya harus dilakukan dengan sarasa dengan niat yang ikhlas. Maka tidak akan jadi beban kerja kita kalau kita menjadikan sebagai ibadah seperti halnya sholat, puasa ketika sudah menjadi akhlak kita, sudah menjadi kebiasaan kita, ya, maka sholat dan sungguhnya suatu hal yang kita butuhkan, bukan suatu yang menjadi beban bagi kita. Maka ini juga terjadi kalau kita menjadikan kerja kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja-kerja kita akan menjadi suatu kenikmatan, suatu kebutuhan, ya, bukan beban, ya, seperti halnya kebutuhan kita akan salat, kebutuhan kita akan puasa, ya, kebutuhan kita akan zakat dan seterusnya. Ya. Kita ingat bahwa sungguhnya misi utama manusia diciptakan itu adalah untuk ibadah. Ya. Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah sangat sering kita bahas ya, surat Az-Zariyat ayat 36. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibadah harus kita pahami dengan ibadah dalam arti yang luas, ya. Bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji saja ibadah kita, tapi sekali lagi kita bekerja ibadah, kita belajar ibadah, kita bersosial masyarakat ibadah, kita berpolitik ibadah, ya. Makanya dalam Islam setiap aktivitas ada doanya, ya. Kita mau makan ada doanya, habis makan ada doanya, kita mau tidur ada doanya, setelah bangun tidur ada doanya. Ya, pendek kata setiap aktivitas ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya. Minimal kalau kita nggak hafal doanya, kita mulai setiap kebaikan dengan baca basmalah bismillahirrahmanirrahim dan kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka seluruh aktivitas kita ada jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25 tentang ciri-ciri pohon yang baik. Alam tara kaifa dharaballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik cirinya akarnya teguh, akarnya menghunjam ke dalam bumi, akarnya masuk ke dalam bumi, ya. Dan cabangnya menjulang ke langit, ya. Pohon yang baik juga selain akarnya menghunjam, kemudian batangnya, pohonnya menjulang ke langit, tegak, ya. Dan ciri yang ketiga, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya, izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, pohon yang baik di samping akarnya kuat, batangnya kokoh menjulang ke langit, juga memberikan buah pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jadi Allah membuat tentang perumpamaan pohon yang baik yang punya ciri tadi adalah mengingatkan kepada kita. Ya, kalau manusia yang baik semestinya seperti pohon yang baik. Bisa kita gambarkan. Jadi pohon yang baik, ya, akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya menjulang ke langit, dan setiap musim dia memberikan buahnya. Ini kalau kita onsei, ya, kita coba kupas, ya. Pohon yang baik ini perumpamaannya seperti seorang mukmin yang baik, seperti seorang orang-orang yang beriman yang baik, ya. Bahwa cirinya sekali lagi yang pertama adalah akarnya menghunjam ke dalam bumi. Kalau dalam pribadi Muslim, akar itu ibarat akidah, ya, akidah salimah, akarnya menghunjam ke dalam tanah, ya. Akidah yang lurus, akidah yang baik, ya, itu sungguhnya adalah ketika kita memahami tentang kalimat syahadat. Yang pertama, kalimat syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat Rasul, ya, itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah secara sempurna. Ya. Jadi inilah ibarat akar-akar seorang Muslim yang menyerap sayapati makanan dari dalam tanah, ya. Akarnya menghunjam ke dalam bumi. Itulah pemahaman kalimat tauhid. Maka Rasulullah SAW 13 tahun periode dakwah Makkiyah itu adalah menanamkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah kepada sahabat-sahabatnya, ya. Jadi kalau tauhid, akidah itu dibangun Rasulullah terutama pada periode Makkiyah. Sedangkan syariah, perintah-perintah tentang
kesempurnaan sholat, itulah Rasul hijrah ke Madinah, tentang puasa dan yang lain-lainnya. Ya. Maka kita harus menjadi seorang yang bertakwa yang sebenarnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya. Jadi akidah ini, akar ini ibarat ya adalah akidah bagi seorang muslim. Dia nggak kelihatan, tapi akan terlihat manakala koh ke dalamnya. Ya. Akarnya kelihatan dalam tanah, ya. Tetapi akar itu menentukan kekuatan pohon tadi, ya. Akar pohon yang baik, akarnya menghunjam ke dalam bumi. Maka bagi seorang mukmin, akidah, akar ibarat akidahnya, ya, akidah yang menghunjam ke dalam bumi. Kemudian kita lihat bahwa batangnya menjulang ke langit. Ini batangnya menjulang ke langit, ya. Pohon yang baik, batangnya menjulang ke langit. Ini ibarat penegakan ibadah, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Ya. Perintah Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syarat ibadah, ya, itu hanya dua. Pertama, amal batinnya, yaitu berupa ikhlas niat ikhlas lillahi ta'ala. Di amal batinnya semuanya terkait dengan akidahnya. Ya, kalau akidahnya kuat, la ilaha illallahnya menghunjam ke dalam dirinya, dia akan melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ya, bukan karena yang pujian manusia, bukan karena sombong, ya, kibar, bukan karena riya dan sebagainya. Kemudian amal zahirnya, amal lahirnya adalah ittiba'ur rasul, ya. Caranya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan syariat sendiri. Ya. Ikhlasun niat dan muwafaqatus syar'i. Syarat ibadah hanya dia, ya. Niatnya ikhlas dan caranya benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ittiba'ur rasul. Ya. Kemudian dalam diri manusia sungguhnya ibadah bukannya sholat, zakat, puasa, haji, ya. Ada ibadah ma Allah, ya, yang kita kerjakan, zakat, salat, puasa, haji, ibadah ma Allah. Ada yang langsung berhubungan langsung dengan Allah SWT. Kemudian, tapi ada ibadah ghairu ma Allah, ya. Artinya ibadah dalam pengertian umum, ya. Kita bekerja, berkeluarga, berpolitik, berekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Ini juga bagian dari ibadah. Ibadah bahasa kewiraannya ipolek sosput hankam, ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam pohon tadi, ibadah yang asas itu adalah pohon yang bagian bawah ini, kemudian cabang-cabang yang menjulang ke langit ini ibadah-ibadah yang sunnah, ya, ibadah pengertian yang ibadah ghairu mahdhah, ya. Jadi sekali lagi pada bagian kedua ini, ya, batangnya menjulang ke langit. Ini adalah penegakan ibadah yang benar, sahihul ibadah. Kemudian pohon tadi cirinya yang ketiga adalah memberikan buahnya pada setiap muslim, ya. Buah ini ibarat akhlakul karimah, ya. Buah ialah ibarat akhlakul karimah yang semuanya mengacu kepada akhlak Rasulullah SAW, ya. Akhlak Rasulullah adalah sebenarnya disebut oleh Ibu Aisyah karena khuluqul Quran, ya. Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran sendiri. Makanya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencontoh Rasulullah SAW, ya. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang harap rahmat Allah dan ketadangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ya. Jadi caranya dengan menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan bagi kehidupan kita. Ya. Orang-orang yang jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah adalah orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, sedang mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan dia zikir dengan zikir yang banyak. Tadi Ibnu Isa mengatakan karena khuluqul Quran, ya, akhlak Rasulullah adalah Quran, ya. Maka sungguhnya Rasulullah pun diutus ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Inna ma bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Itulah diutusnya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Jadi kedua akhlak ini ibarat buah, ya, dari pohon yang baik tadi. Ya. Dia berikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka seorang mukmin yang baik mestinya harus memberikan contoh akhlak yang baik dalam kehidupannya. Ya, baik terhadap masyarakatnya, ya, baik pada muslim maupun muslim, ya, semuanya disikapi dengan baik, akhlakul karimah. Ya. Inilah 3 ciri pohon yang baik: akarnya menghunjam ke dalam bumi, ibarat akidah yang kuat, ibadah yang lurus, batang yang menjulang ke langit, ibadah adalah penegakan sahih ibadah yang benar, dan memberikan buahnya itulah bagian dari akhlakul karimah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ini. Sebagai simpulannya, ibadah adalah misi utama penciptaan manusia. Ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Syarat sahnya ibadah 2, niat yang ikhlas dan caranya sesuai dengan syariah, sesuai dengan sunnah Rasul, ittiba Rasul. Ya. Maka itulah segala aktivitas kita akan menjadi ibadah kalau dua-duanya terpenuhi. Niatnya benar, amal batinnya niatnya benar, amal zahirnya ittiba Rasul. Akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia adalah ciri kesempurnaan seorang mukmin. Mukmin yang baik seperti pohon yang baik, ya, cirinya akarnya teguh, batangnya menjulang ke langit, menghasilkan buahnya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah perumpamaan dari akidah, ibadah, dan akhlak seorang muslim. Mudah-mudahan yang sedikit yang manfaatnya untuk semuanya dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kurangannya, dan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita akhiri dengan doa Abdul Aziz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.